Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nagas. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, teman-temanku sekalian ya, teman-temanku honorer, teman-temanku khususnya tenaga kesehatan teman-teman. Ini ada sebuah informasi dari Pendayagunaan atau Aparatur Negara ya, atau disingkat dengan Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022. Ya, ini berisi tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang terhormat, para pejabat pembina kepegawaian, baik instansi pusat maupun instansi daerah ya. Oke, teman-teman, lanjut menindaklanjuti surat Menteri PANRB nomor B-M.SM.2.03 tanggal 31 Mei 2022. Hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, sampai dengan tanggal 28 November 2023. Jadi teman-teman, nantinya ya setelah menindaklanjuti surat Menteri PANRB ini ya, nantinya di instansi pemerintah hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ya, poin yang pertama, pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan teman-teman ya. Jadi memang pada prinsipnya ini Menpan RB ingin menata di instansi pemerintah yang nantinya berdampak pada teman-teman sendiri ya. Dari ASN nanti akan mendapatkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan teman-teman ya. Kemudian yang kedua, dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi seumpamanya ada ASN yang sudah dalam jangka waktu paling lama 5 tahun ini bisa langsung diangkat menjadi P3K, tapi harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah ya. Nantinya akan dipublikasikan kalau sudah selesai mengenai kebijakan tersebut teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, yaitu oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian akan melakukan pemetaan pegawai ya non ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, nantinya ini dari poin ketiga ini disuruh untuk memetakan ya pegawai non ASN. Oh, ini si A ini bisa mengikuti seleksi PNS. Kemudian yang kedua, oh si A ini, oh si B ini bisa mengikuti seleksi P3K ya. Oke, lanjut dengan ketentuan sebagai berikut teman-teman ya. Yang poin A, berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN
yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ini yang sudah terdaftar pada BKN dan BKD teman-teman ya. Jadi yang sudah di database-nya ini sudah boleh bisa berkesempatan untuk mengikuti calon PNS maupun P3K. Kemudian lanjut yang B, mendapatkan honorarium ya dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Jadi ini dari poin B dijelaskan bahwasanya yang mendapatkan honorarium dari APBD maupun APBN. Jadi yang lainnya tidak bisa teman-teman ya. Istilahnya ini memang yang resmi teman-teman ya. Kemudian poin C diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ini sudah jelas ya teman-teman ya. Kemudian D telah bekerja paling 1 tahun ya, paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi ini paling singkat 31 Desember 2021. Kemudian yang E berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi ini usianya juga mempengaruhi teman-teman ya. Lanjut. Nah ini poin yang keempat, pendataan pegawai non ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah teman-teman ya. Jadi nanti ini memang untuk dilakukan sebagai menganalisa nantinya dari BKN untuk pendataan pegawai baik di instansi Pemda maupun di instansi pemerintah pusat. Oke. Kemudian yang kelima, untuk pemetaan tenaga non ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkahnya yang pertama melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lembaran 1 dan lembaran 2. Jadi PPK-nya nanti harus sudah menginventarisasi ya pegawainya paling lambat 30 September 2022. Kemudian yang B, penyampaian data pegawai non-ASN yang harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Jadi nantinya teman-teman harus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi teman-teman nanti pantau aja dari badan kepegawaiannya sendiri-sendiri ya. Kalau nggak ada ya ditanyakan aja ya, biar nantinya teman-teman terdata di Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Kemudian perekaman data pegawai non ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi perekaman data ini harus sesuai dengan aplikasi yang sudah disahkan oleh BKN. Oke, lanjut. Yang D, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Jadi, kalau semuanya PPK-nya tidak menyampaikan datanya sesuai dengan huruf A, B, dan C, maka tidak dianggap ya. Jadi tidak dianggap tidak memiliki tenaga non ASN ya, batasnya 30 September 2022. Kemudian lanjut, ini selanjutnya untuk kelancaran pemetaan dan pegawai non ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara. Jadi tetap ada koordinasi ya teman-teman ya. Oke, ini ya langsung tanda tangan dari Pak Muhammad Mahfud MD ya, PLT Menteri PANRB dan Reformasi Birokrasi. Oke, nah ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini kemudian keterangannya, pengisiannya ada nomor urut, NIK, nomor KK, ya, nomor peserta, XTHK 2, sejak tahun 2013, status XTHK 2. Nama lengkap tanpa gelar, kode lokasi tempat lahir, nama lokasi ya. Bisa dibaca sendiri teman-teman. Ini banyak sekali ya.
sampai 22. Nah, nantinya ini dari BKN-nya, dari PPK-nya nanti seperti ini sistemnya teman-teman. Jadi mereka yang mendata, teman-teman tinggal menyiapkan data apa yang perlu dibutuhkan ya. Ini yang poin 19 ini ada tanggal tanda tangan pada SK jabatan terakhir. Nah, kemudian tanggal awal kerja jabatan terakhir, tanggal akhir kerja jabatan terakhir, unit kerja pendapatan terakhir, tenaga non ASN atau XTHK terakhir ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Kemudian ada lampiran 2-nya riwayat kontak kerja tenaga non ASN dan XTHK 2. Ini ada semuanya teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian keterangan pengisian sama ini. Nah, ini ada nomor urut, NIK, kemudian SK jabatan, tanggal SK jabatan, tanggal awal kerja jabatan, tanggal akhir kerja jabatan, ya, unit kerja penempatan hampir sama semuanya teman-teman. Jadi tolong dipantau aja seperti apa, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kira-kiranya teman-teman ini kok nggak ditanyain tentang pengurusan seperti ini, mau ditanyakan ke instansi pemerintah teman-teman ya, masing-masing ya, di daerah maupun di pusat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, bagi teman-temanku sejawat, khususnya tenaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan informasi tentang P3K dan PNS pada tahun ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.